Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Miftahul Husna, Firdawati, Nurul Insani, Heli Eristalia, Irwana, dan Alfian. Di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia tersebut ada 3, yaitu multimedia interaktif, multimedia linear, dan multimedia hiperaktif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan di dalam dunia informatika. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Pengguna hanya menjadi penonton atau menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal sampai akhir. Adapun contohnya yaitu ada movie, e-book, musik, dan stasiun TV. Dan ada pula kelebihan multimedia linear yaitu peningkatan terhadap productivity, kadar pembelajaran yang tinggi, ideal untuk produk yang kecil, berupaya mencapai pelajar dengan kadar yang lebih luas. Kekurangan multimedia linear yaitu yang pertama, memerlukan biaya relatif yang tinggi dalam pengadaan dan pengembangan program. Yang kedua, mengalami tekanan diri sebagai sumber informasi. Yang ketiga, merancang dan menghasilkan multimedia pembelajaran interaktif tidak mudah yang memiliki aktivitas intensif yang memerlukan banyak masa dan kemahiran khas. Jenis multimedia yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dari informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Contoh dari multimedia interaktif yaitu game, CD interaktif, aplikasi program, dan VR atau virtual reality. Kelebihan multimedia interaktif terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dapat menampilkan suara dan gambar sekaligus merespon tindakan pengguna. Yang kelebihan yang kedua yaitu dapat melakukan pembelajaran ketika tidak dilakukan secara langsung. Oke, saya akan membahas berikutnya tentang kekurangan multimedia interaktif, yaitu terdiri dari 2 juga. Yang pertama, tidak dapat menggantikan interaksi langsung, dan yang kedua, memerlukan koneksi internet dan bandwidth yang besar. Multimedia hiperaktif yaitu multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat digunakan oleh pengguna melalui tautan atau link. Dengan elemen-elemen yang ada, multimedia ini juga mempunyai nama sebutan lain dengan istilah rich media. Contoh dari multimedia hiperaktif yaitu World Wide Web, website, game online, dan mobile banking. Nah, kelebihan dari multimedia hiperaktif yaitu untuk mempermudah transaksi seperti mobile banking. Terus kemudian yang kedua, untuk menunjang kegiatan bisnis seperti promosi dan e-commerce melalui website. Nah, kekurangannya dari multimedia hiperaktif yaitu dalam pengguna multimedia hiperaktif masih perlu ditingkatkan. Terus kemudian yang kedua, belum terlihat perhatian dari pemerintah. Terus kemudian yang terakhir yaitu belum mencukupi infrastruktur untuk daerah lain.
Baik, di sini saya akan menambahkan jenis-jenis multimedia. Multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk sistem pembelajaran di kelas, tetapi tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan dalam mengajar. Contohnya yaitu Corel Presentasi, Kpresenter, dan Microsoft PowerPoint. Kelebihan multimedia presentasi pembelajaran yang pertama, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Dan yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Kelemahan multimedia presentasi pembelajaran. 1. Ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, media pendukung harganya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD. Ketiga, pengguna media ini sangat bergantung pada penyaji materi. Dan yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. 5. Multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran berdiri sendiri merupakan suatu software yang dapat dimanfaatkan secara berdiri sendiri oleh siswa tanpa perlindungan guru. Multimedia pembelajaran berdiri sendiri juga dapat dalam mengkombinasikan explicit knowledge dan tacit information, mempunyai kandungan fitur attachment untuk latihan ujian dan simulasi, juga tahapan dalam pemecahan masalah. Contohnya dari multimedia pembelajaran berdiri sendiri adalah Macromedia, Autoware, dan Adobe Flash. 6. Perangkat multimedia. Multimedia Kits merupakan suatu kumpulan materi atau pembelajaran yang meliputi lebih dari satu style sarana yang diorganisir di lebih kurang topik utama. Di dalamnya juga CD-ROM, karet, audio, gambar diam, studi cetak, dan transparansi overhead. Tujuannya adalah untuk sistem presentasi di dalam kelas. Keunggulan multimedia kits membangkitkan sebab mereka multisensori. Multimedia kits jadi maksimal serta ideal sebagai sarana untuk merangsang kerja grup proyek kecil. Kits mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dapat diangkut dan digunakan di luar kelas atau logistik. Multimedia hipermedia. Hipermedia adalah media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio, video, dan grafis komputer yang berhubung dengan topik tertentu. Istilah hipermedia merupakan istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hipermedia merupakan perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana teks, grafis, video, audio biasa dan hiperlink untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Hal tersebut kontras dengan istilah multimedia yang merupakan istilah yang lebih luas, yang mampu digunakan untuk menjelaskan presentasi non-interaktif, linear, serta hipermedia. Kelebihan hypermedia. Yang pertama, hypermedia dapat memungkinkan mengakses ke sebagian besar informasi secara non-linear. Yang kedua, pengguna bisa mencari informasi sesuai dengan keinginannya secara lebih mendalam. Yang ketiga, interaksi dengan materi pembelajaran bisa diulang-ulang. Yang keempat, hypermedia dapat mempresentasikan cara kerja pikiran manusia. Yang terakhir, yang kelima, hypermedia menarik untuk digunakan. Kekurangan hypermedia. Yang pertama, membuat pengguna atau siswa bingung pada saat mereka mencoba untuk mengakses informasi. Yang kedua, kebebasan lingkungan yang ditawarkan lewat hypermedia barangkali membuat siswa fokus pada informasi yang tidak berpusat pada tujuan pembelajaran guru. Dan yang kedelapan, multimedia virtual reality. Virtual reality atau dikenal juga dengan realitas maya merupakan teknologi untuk pembelajaran yang sangat penting pengguna untuk dapat berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer.
entah itu suatu lingkungan yang sesungguhnya ditiru atau lingkungan yang cuma tersedia dalam imajinasi. Untuk kelebihan multimedia virtual reality ada 3. Yang pertama, aman. Yang kedua, lebih luas. Dan yang ketiga, kesempatan untuk mengeksplorasi diri. Dan untuk kekurangan multimedia virtual reality ada 3 juga. Yang pertama, biaya. Yang kedua, lebih kompleks atau ruwet. Dan yang ketiga, tema atau topik terbatas.